Ibadah puasa yang kita jalani ini, jika sudah memenuhi rukun-rukun puasa, maka gugurlah kewajiban kita dalam menjalankan puasa Ramadan. Namun masih ada satu hal yang terkadang terlupakan. Walaupun kita sudah tidak dituntut lagi atas kewajiban puasa, kita tentu ingin mendapatkan hasil buah dari puasa kita. Ibadah puasa yang sah secara syarak belum tentu menghasilkan pahala puasa. Bahkan terkadang banyak dari kita ini puasanya sah secara syarak, namun tidak ada pahalanya sama sekali, alias hangus. Termasuk yang menghanguskan pahala puasa adalah kadzib atau berbohong. Dan bahkan fenomena ini sudah ada sejak kita kecil. Artinya kalau kita perhatikan banyak orang tua yang membujuk anaknya yang rewel atau nangis dengan berbohong atau berjanji palsu. Bagaimana hukumnya dan apa implikasinya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menghanguskan pahala puasa. Di antara perbuatan yang menghilangkan pahala puasa adalah kadzib atau berbohong. Apakah kadzib itu? Imam Ghazali mendefinisikan al-kadzibu wal ikhbar anisy' bi khilafi ma huwa. Artinya memberitahukan tentang suatu hal yang berbeda dengan keadaan hal tersebut, atau bahasa lainnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kadzib atau berbohong ini oleh Imam Ghazali dikategorikan termasuk afatul lisan, penyakit lisan, penyakit mulut, bahkan digolongkan dalam qabaihidz dzunub wa fawahishil uyub. Artinya dosa-dosa yang jelek, yang sangat buruk, dan juga aib atau cacat yang sangat menjijikkan. Apalagi kalau kadzib ini atau berbohong ini kita lakukan di depan orang yang mempercayai pada kita. Dia sudah percaya penuh kepada kita, tapi ternyata kita mencederai kepercayaan dia dengan berbohong. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela perbuatan itu. Dalam sebuah hadis dalam kitab Ithafus Sadah diterangkan, Rasulullah bersabda, kaburat khiyanatan antu haditha akhaka hadithan huwa lahu bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadzibun aw kama qala. Alangkah besarnya kecurangan, alangkah besarnya
pengkhianatan. Tatkala engkau menceritakan suatu perkara yang mana saudaramu itu percaya penuh kepada kamu, sedangkan engkau malah berbohong. Jadi ini termasuk penyakit lisan yang terkadang kita tidak sadar, terkadang kita tidak menyadari. Dan perlu diketahui, kadzib ini atau berbohong ini tidak disyaratkan harus sengaja. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, jika dia memang berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah berbohong. Soal hukumnya berbohong bagaimana? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat berbohong itu dosa jika dilakukan dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka itu tidak berdosa. Jadi ini termasuk sifat perbuatan yang bisa menghanguskan pahala kita, menghanguskan pahala puasa kita. Rubba sha'imin hadzuhu min syiyamihi al-ju' wal 'atash. Dawuhnya Nabi seperti itu. Berapa banyak sekali orang-orang yang berpuasa, dia mendapatkan bagian dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga, tidak ada pahalanya sama sekali. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sabda Rasul, beliau mengatakan asyamuli, puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan membalas pahala puasa itu. Artinya betapa besar pahala yang diberikan Allah oleh kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga terkhususkan Allah sendiri yang akan membalas dan mengkhususkan puasa itu hanya untuk dia. Jadi tentu sangat merugi bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Kita hanya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, syahwat perut ataupun syahwat farji, tapi tidak menjaga dari syahwat-syahwat yang lain, syahwat lisan terutama, min fuhsyil kalam, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini yang perlu kita jaga sehingga kita bisa mendapatkan pahala puasa yang tentu sangat-sangat kita harapkan. Bagaimana dengan kenyataannya ada? Artinya sering kita menjumpai orang-orang tua ketika menemui anaknya rewel, menemui anaknya rewel, menangis, kemudian membujuknya, dibujuk dengan perkataan bohong, dibohongi anaknya, diberi janji palsu, kemudian dibohongi. Bagaimanakah hukumnya? Apakah itu termasuk juga bohong yang diharamkan oleh agama? Mari kita simak hadis bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang itu. Yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, "Ta'adni ummi yauman." Suatu hari ibuku memanggilku. Wa Rasulullah qa'idun fi baitina. Sedangkan Rasulullah sedang duduk di rumahku. Jadi Rasulullah bertamu. Pada saat itu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah ini dipanggil oleh ibunya. Faqalat, "Hah, ta'al u'tika." Ibunya berkata, "Sini, ambillah sini, aku akan memberimu hadiah." Kemudian faqala laha Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada ibuku, "Wa ma arati an tu'tihi." Benda apa? Apa yang hendak engkau berikan kepada
dia, kepada anakmu Abdullah bin Amir. Benda apa yang hendak engkau berikan padanya? Qalat, ibunya berkata, ibuku berkata, u'tihi tamron. Wa fi riwayatin aradtu an u'tiyahu tamron. Ibuku menjawab, aku hendak memberikan kurma. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadibatun. Ingatlah, sesungguhnya jika engkau tidak memberikannya sesuatu, maka akan ditulis bagimu satu kebohongan. Dari hadis ini kita tahu bahwa membohongi anak-anak kita walaupun masih kecil dengan tujuan apapun, untuk supaya tidak rewel, tidak merasa atau bagaimana, tujuan apapun itu tidak dibenarkan secara syara. Bahkan dalam Aunul Ma'bud, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, dalam kitab Aunul Ma'bud syarahnya dijelaskan bahwa hazlan au kadiban, diharamkan kita membohongi anak-anak kita, baik itu dalam bentuk candaan ataupun dalam bentuk kebohongan. Ini yang perlu kita tanamkan sejak awal, karena generasi kita, kalau anak-anak kita sejak dini sudah kita ajari berbohong, bagaimana dengan masa-masa dia nanti dewasa? Dari awal dia sudah tahu, oh aku dibohongi. Beranjak dewasa dia tahu dibohongi. Kemudian setiap hari waktu masih kecil dia juga disodori perkataan-perkataan bohong. Tentu ini akan menjadikan generasi yang tidak baik, generasi yang sudah biasa dengan dusta, dengan bohong. Kalau semua sudah terbiasa bohong, terus kepada siapa lagi kita akan percaya pada saudara kita? Kalau semua menganggap bohong itu biasa, bohong itu perbuatan yang baik-baik saja, normal, terus pada siapa kita akan percaya? Ingatlah bahwa kebohongan adalah satu dosa. Kebohongan adalah suatu hal yang diharamkan oleh agama, apapun bentuknya, kecuali memang ada beberapa hal yang diperbolehkan, nanti akan kita sampaikan. Tapi ala kulli hal, secara umum bohong itu adalah perbuatan yang dilarang agama. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah menekankan kepada kita, alaikum bisidqi, tetaplah kalian semua dengan as-sidq, dengan sifat jujur, dengan sifat berkata apa adanya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan pada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu akan mendekatkan kita kepada surga, menunjukkan kita pada jalan surga. Wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajulu yastuqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seorang yang tidak henti-hentinya berkata jujur dan berusaha sekuat tenaga untuk jujur, sehingga Allah menulis dia termasuk orang-orang yang jujur, as-siddiq. Dan kita tahu as-siddiq adalah pahalanya surga. Wa iyyakum wal kadhiba, dan takutlah kamu dengan bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan menunjukkan pada kita pada kemaksiatan, pada kefasikan, pada kezaliman. Wa innal fujur
yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kefasikan, kezaliman itu menunjukkan pada kita neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba berbohong, selalu berbohong dan berusaha berbohong sehingga Allah menulis dia dalam golongan orang-orang yang kadzab, orang-orang yang ahli berbohong. Ini kita harus ingat bahwa as-sidq, jujur, berkata apa adanya, akan menuntun kita pada kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ketika orang sudah berkata jujur dari hatinya, maka imanlah yang berbicara. Ketika sudah iman ini menuntun pada kejujuran, maka akan menunjukkan iman ini menuntun kita pada kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan-kebaikan ini juga akan mengantarkan kita pada surga. Ini yang perlu kita biasakan, tanamkan sejak dini anak-anak kita supaya untuk berkata jujur. Kemudian ada juga beberapa hal, kondisi di mana bohong itu diperbolehkan. Tapi ingat, ini dalam kondisi darurat. Artinya apa? Kalau tidak darurat, tetap kita diperintahkan untuk jujur. Apa saja? Ulama merangkum ada beberapa hal yang diperbolehkan kita untuk berbohong. Yang pertama adalah kondisi perang. Harbun, al-harbu khud'ah. Perang adalah suatu tipu daya. Jika ingin memenangkan perang, maka perlu tipu daya, perlu siasat, strategi. Nah, ini diperbolehkan bohong. Yang kedua, mendamaikan orang yang bermusuhan. Islahu dzatil bain. Mendamaikan orang-orang yang berseteru, bermusuhan. Misalkan si A bermusuhan dengan si B. Kita sebagai temannya mereka berdua berusaha mendamaikan. Kita bicara pada si A, wahai si A, si B ingin sekali meminta maaf padamu, menyesal atas perbuatannya. Kita berbohong pada si A, walaupun si B tidak pernah mengucapkan seperti itu. Kemudian kita mendatangi si B, wahai si B, temanmu si A menyesal, ingin minta maaf padamu. Kita berbohong lagi karena si A tidak pernah berkata seperti itu pada kita. Dan itu diperbolehkan karena tujuannya mendamaikan orang-orang yang bertikai atau bermusuhan. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah haditsur rajul imra'atahu wa haditsu imra'atahu zaujaha. Ketika perbincangan di antara suami istri untuk membuat keluarga semakin harmonis, hubungan suami istri semakin harmonis, maka kita diperbolehkan berbohong dengan pasangan, tapi untuk kebaikan, bukan berbohong untuk menyembunyikan selingkuhan ataupun yang lain. Berbohong untuk keharmonisan keluarga. Contohnya, misalkan si suami berkata pada istrinya, "Dek, aku masih tampan enggak?" Nah, kemudian si istri menjawab, "Oh masih mas, masih tampan." Padahal ya sudah ubanan, sudah keriput, sudah mulai ompong. Nah, itu contohnya. Si istri berbohong, ini boleh karena untuk menambah kehangatan keluarga, kehangatan hubungan suami istri. Kemudian termasuk yang diperbolehkan berbohong, itu adalah inqadhi mazlumin. Inqadhi mazlum yaitu menyelamatkan orang yang teraniaya. Ketika orang teraniaya ini dikejar-kejar oleh orang yang menganiayanya, ketika kita tidak berbohong maka dia akan mendapatkan siksaan ataupun yang lain. Maka kita bahkan nggak hanya boleh, wajib untuk berbohong jika itu memang menyelamatkan nyawanya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Secara kesimpulannya, berbohong itu adalah perbuatan tercela, termasuk
min qabahi dzunub, termasuk dosa-dosa yang sangat buruk, dan juga fawahisyul uyub, cacat atau celah yang kelihatan menjijikkan. Jadi kita harus menjauhinya, karena itu dilarang oleh agama apapun bentuknya, termasuk kepada anak kecil kita, karena termasuk tarbiyah nabawiyah, pendidikan dari Nabi, bagaimana kita mendidik anak kita untuk selalu bersikap jujur, apapun perkataannya, perbuatannya sesuai dengan kenyataan. As-sidqu ini perlu kita tanamkan sejak dini. Kalau sampai generasi ini sudah terbiasa jujur, maka insya Allah kedepannya mereka pun akan merasa berat untuk berbohong, sangat berat, karena memang tidak biasa. Tapi kalau dari kecil sudah biasa bohong, tentu mereka tidak akan merasa dosa, tidak akan merasa menyesal, biasa saja. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua, apapun bentuknya, jangan sampai kita membohongi anak kita. Bahkan supaya dia tidak menangis itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, jangan sampai puasa kita yang kita lalui dengan susah payah, menahan lapar, menahan dahaga, ini tidak ada buahnya. Ibarat petani, kita menyirami, memupuk, menyiangi tanaman kita dengan susah payah sekuat tenaga, tapi ternyata tidak berbuah, tentu ini akan sangat menjadi penyesalan, akan sangat menyesal kita nantinya. Demikian dari kami. Jika ada khilaf, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.